Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kemenkes Angkatan 2 Kelompok 2. Kami di sini akan memaparkan beberapa lokus benchmarking. Oke, dimulai dari saya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Lara Sindrom. Saya akan memaparkan yang pertama kali tentang benchmarking nilai dasar aneka. Sebelumnya saya minta izin untuk share screen. Silakan, Kak. Oke, selanjutnya kita akan profiling rules yang saya pilih, yaitu adalah situs kitabisa.com. Situs kitabisa.com ini mempunyai moto, yaitu menghubungkan orang baik, bergotong royong menciptakan kebaikan. Tentu sama dong dengan apa yang dikatakan oleh Bu Mata. Oke, selanjutnya kitabisa.com itu apa sih? Ya, kitabisa.com itu adalah wadah untuk berdonasi dan menggalang dana secara online atau daring yang menghubungkan jutaan orang baik dalam membantu orang yang membutuhkan. Oke, ini sejarah singkatnya ya tentang berdirinya kitabisa.com. PT Kitabisa Indonesia berdiri atas inisiatif dari seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang berprestasi dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, yaitu oleh di Muhammad Al-Fatih Timur atau yang biasa akrab dipanggil Kak Timi atau Mas Timi ini. Pada mulanya mereka merupakan seorang mahasiswa yang cukup dekat dengan dosennya, yaitu Prof. Renaldi Kasali yang merupakan pendiri Rumah Perubahan. Atas bimbingan Prof. Renaldi Kasali ini dan didasari dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, Kak Timi atau Mas Timi ini berhasil menggagas penggalangan dana secara online atau crowdfunding dengan menggandeng rekan-rekan kerjanya yang mahir dalam bidang IT untuk dapat membantunya mengembangkan sebuah startup yang saat ini dikenal dengan situs penggalangan dana kitabisa.com. Timeline sejarah berdirinya kitabisa.com itu berawal daripada tahun 2013, yaitu Kitabisa lahir sebagai gerakan sosial. Pada tahun 2014 beralih fokus menjadi wadah donasi online, dimulainya crowdfunding yang digalang oleh Kak Timi atau Mas Timi ini. Pada tahun 2017 menunjukkan aplikasi kitabisa.com. Sekarang kita sudah bisa membuka aplikasi kitabisa.com di masing-masing smartphone kita. Sangat mudah dan simpel. Pada tahun 2018 tercatat 1 juta orang baik telah terhubung dengan 500 miliar telah terkumpul. Oke, pada tahun 2019 menunjukkan saling jajah atau program tolong menolong kesehatan antar donatur berbasis donasi. Oke, ini adalah bentuk website dan aplikasi lengkap dengan bagaimana cara berdonasi dan bagaimana cara untuk menggalang dana. Simple, memudahkan dan transparan, bukan? Oke, mungkin masing-masing bisa ya, kita bisa melihat, tinggal kita bisa tutup atau enggak di aplikasi Android, bisa di-download langsung dari smartphone kita masing-masing. Oke, di sini saya mempunyai direction atau arah. Yang pertama kita akan mengenali apa saja nilai aneka yang bisa kita temukan dari berdirinya kitabisa.com ini. Dan yang kedua yaitu apa saja learn lesson atau pelajaran yang bisa kita ambil dari berdirinya kitabisa.com ini. Oke, untuk yang pertama adalah nilai aneka yang ada pada kitabisa.com. Yang pertama adalah helping others atau membantu semua orang. Kitabisa.com ini telah membantu banyak orang baik dalam menyalurkan bantuan berupa donasi atau galang dana yang tanpa sadar menanamkan rasa peduli terhadap sesama dalam membantu satu sama lain. Yang kedua yaitu without seeing race, religion, nation, or order, atau tanpa melihat ras, agama, bangsa maupun golongan. Bentuk donasi yang diberikan bukan hanya untuk warga Indonesia saja yang membutuhkan. Di banyak waktu, di banyak kesempatan, kitabisa.com juga memperantai donasi yang diberikan ke negara lain yang dibutuhkan. Sebagai contoh, saat yang di Palestina sedang berduka segala macam, itu kita bisa berdonasi
di kitabisa.com ini. Jadi memperantarai. Yang ketiga yaitu ada responsible and trustworthy, yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kitabisa.com ini telah memiliki izin untuk PUB atau pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial dan izin sebagai unit pengumpul zakat atau UPZ berdasarkan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional nomor 59 tahun 2019. Oke, yang terakhir yaitu lesson learned atau hal-hal yang bisa kita ambil dari berdirinya kitabisa.com ini. Yang pertama yaitu sikap kepedulian, yaitu belajar peduli dengan keadaan sekitar. Yang ketiga, act atau berani bertindak, yaitu semua tindakan baik berawal dari diri sendiri atau berawal dari kita sendiri, yang berawal dari kita dulu. Yang ketiga itu adalah kepemimpinan, yaitu memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Setelah kita memiliki rasa kepedulian, terus juga kita berani bertindak, selanjutnya kita akan memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Jadi setelah kita berbuat baik, others will follow. Oke, yang keempat itu ada tanggung jawab, kejelasan, dan kepercayaan. Tanggung jawab ini adalah kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Untuk kepercayaannya itu adalah lingkungan akuntabel dari hal-hal yang dapat dipercaya. Terbukti dari berdirinya kitabisa.com ini yang sudah hampir 8 tahun, mereka bisa membantu banyak orang. Yang keempat yaitu tidak membeda-bedakan, yaitu membantu orang lain tanpa melihat ras, agama, bangsa, atau golongan. Yang terakhir yaitu ada inovatif. Kitabisa.com ini yakini berbagi itu mudah dan menyenangkan. Kitabisa.com ini terus melakukan inovasi untuk memudahkan penggalangan dana dan menonton untuk berbagi kebaikan. Terbukti dari crowdfunding yang dilakukan oleh kitabisa.com ini berawal dari penggalangan dana secara online. Oke, selesai dari pemaparan saya kali ini. Selanjutnya akan saya tutup dengan pemutaran video tentang kitabisa.com itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bagaimana dengan benchmarking Kak Riza? Terima kasih Kak Laras. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai benchmarking mengenai rumah sakit RSPG, rumah sakit saya bekerja ya. Mohon izin untuk share screen-nya, Kak. Silahkan. Berawal dari sebuah Zending School yang didirikan pada tahun 1908, kemudian pada tahun 2004 diubah menjadi Rumah Sakit Paru Dr. Mas Gunawan Partowitikyo. RSPG mempunyai tugas penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan paru secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya, serta melaksanakan upaya rujukan. Visi RSPG Cisarua Bogor adalah menjadi senter pelayanan paru dan bedah torak nasional. Misinya adalah menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, mengembangkan pelayanan infeksi paru, kanker paru, intervensi paru dan bedah torak, serta layanan penunjangnya, mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian ilmu penyakit paru, memantapkan tata kelola rumah sakit yang akuntabel, transparan, responsibel, dan inovatif berbasis teknologi informasi. Untuk mencapai visi misi RSPG Cisarua, terdapat tata nilai RSPG Cisarua, yaitu integritas, melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukkan senyum yang tulus kepada siapapun, profesional, bekerja sesuai dengan kompetensinya, disiplin, bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku, kerjasama, bersikap dan berperilaku saling menghargai, inovasi, mengoptimalkan sumber daya yang ada. RSPG rutin mengadakan seminar mengenai ilmu kesehatan, kepuasan pelanggan, selalu menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa.
Nah, itu tadi contoh tata nilai RSPG Cisarua yang bersinergis dengan nilai aneka. Sebagai ASN, kita wajib mengimplementasikan nilai aneka agar menjadi ASN yang berkualitas. Oke. Nah, itu tersebut pemaparan dari saya tentang implementasi beraneka dari RSPG Cisarua Bogor. Ini versiku. Bagaimana versi dari Kak Laila? Oke, baik. Terima kasih Kak Riza. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Laila Zara Muzayana. Saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Hari ini saya akan memaparkan benchmarking yang berjudul benchmarking mengenai sosok tokoh yaitu Maudy Ayunda. Sesosok anak muda yang sangat menginspirasi karena beliau memiliki banyak prestasi, dan saat ini beliau sedang trending topik di media sosial karena beliau barusan menyelesaikan S2-nya di Stanford University. Beliau adalah Maudy Ayunda. Ayunda Faza Maudia, BA, MA, MBA, lahir di Jakarta 19 Desember 1994. Saat ini berusia 26 tahun atau yang dikenal dengan nama Maudy Ayunda, adalah seorang aktris, model, aktivis, penulis, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Beliau bersekolah di SD Mentari Interkultural dan SMP Mentari Interkultural School Jakarta, SMA di British School Jakarta, S1 di Oxford University, S2 di Stanford University. Beliau memiliki banyak penghargaan. Beberapa penghargaan yaitu memenangkan kategori aktris utama terpilih di Festival Film Jakarta tahun 2006 dan Forbes Indonesia edisi 30 Under 30 anak muda Indonesia yang berprestasi di bawah usia 30 di tahun 2020. Nilai-nilai aneka yang dapat diterapkan dari sesosok Maudy Ayunda adalah akuntabilitas. Maudy sangat berintegrasi dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang telah diambil. Contohnya, dia bisa bertanggung jawab terhadap sekolah S1 dan S2-nya meskipun mempunyai kegiatan yang banyak, terutama syuting dan karirnya sebagai seorang penyanyi. Nasionalisme. Maudy suka sekali berbagi ide-ide gagasan dengan anak-anak muda Indonesia untuk membangun negara tercinta Indonesia agar lebih maju lagi. Maudy juga menaruh perhatian pada dunia sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Etika publik. Maudy selalu mengedepankan sebuah value atau nilai dari setiap karya-karyanya untuk menginspirasi anak-anak muda Indonesia, menginspirasi untuk bisa bermimpi tinggi, menyukai membaca dan belajar. Komitmen mutu. Selain mendapatkan banyak penghargaan, Maudy juga mendampingi Perdana Menteri Inggris David Cameron saat mengunjungi Jakarta tahun 2015. Di tahun 2017, dia ditunjuk sebagai juru bicara melawan perbudakan modern di Istana Wakil Presiden. Kemudian di tahun 2016, ia dipilih oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagai Wanita Inspirasi Indonesia. Anti korupsi. Dari kecil Maudy sudah dididik untuk menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ternyata dari hasil benchmark yang kita lakukan, banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kami sebagai ASN siap untuk mengimplementasikan nilai-nilai aneka tersebut. Terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.